Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amransyah SPD MPD, di sini kami akan menjelaskan tentang materi hakikat pendidikan dan aspek-aspek pendidikan. Pengertian pendidikan. Pertama, pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, di mana dengan adanya pendidikan kita mampu belajar kemampuan yang sebelumnya belum kita ketahui, atau bahkan meningkatkan kembali kemampuan yang telah kita miliki. Dan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna dengan dibekali adanya akal pikiran. Untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran tersebut diperlukan sebuah pendidikan yang dimana dengan sistem pembelajaran yang tertata secara sistematis. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1, Pendidikan adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur untuk mewujudkan sebuah lingkungan pendidikan agar peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut William F., pendidikan dapat diartikan dengan arti yang sangat luas, dan pendidikan bukanlah sebuah kegiatan netral yang dimana terbebas dari nilai-nilai dan ideologi. Menurut Kosasih Jahiri tahun 1980 bagian ketiga, pendidikan adalah sistem kegiatan yang terstruktur, terencana, dan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sampai akhir hayat. Dan menurut bahasa Yunani, pendidikan atau pedagogis itu dapat berarti belajar menuntun anak. Dan dalam pendapat orang Romawi, itu pendidikan adalah educare. Educare adalah di mana seseorang diajarkan atau dididik dari sejak dia lahir ke dunia ini. Dan menurut bangsa Jerman, pendidikan adalah Erziehung atau sistem pembelajaran di mana seseorang mengembalikan ingatannya atau mengembalikan potensi dirinya yang telah terpendam dari seorang anak tersebut. Dan dalam bahasa Jawa, pendidikan adalah perubahan sikap atau perilaku seseorang untuk menjadi sosok yang lebih baik, di mana pendewasaan diri, bersikap, berakhlak, tutur kata, semua itu dilakukan dengan cara dididik atau diajarkan. Dan terakhir, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan itu berawal dari atau kata dasarnya adalah didik, yang dimana berarti kecerdasan pikiran. Dan dari semua pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berarti adalah sistem pembelajaran dari manusia itu sendiri dilahirkan sampai dia meninggal dunia, di mana dari setiap pendidikan yang ia lakukan atau pembelajaran yang ia dapatkan tersebut untuk atau bertujuan agar menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Terlepas dari semua pendapat ahli tersebut, ada beberapa unsur dalam pendidikan. Pertama itu usaha. Unsur usaha. Dalam unsur usaha, ketika kita belajar atau melakukan sebuah pendidikan, itu harus ada usahanya. Karena segala sesuatu yang diusahakan itu pasti akan mencapai hal yang maksimal. Yang kedua itu ada tujuan. Dari ketika kita belajar atau melakukan pembelajaran harus tahu jelas apa tujuan tersebut. Kan setiap hal yang kita lakukan harus ada tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar. Kita tujuannya itu untuk menjadi orang sukses kah atau untuk mengajarkan kembali ke orang lain kah. Jadi kita harus tahu jelas tujuan agar kita dapat mencapai akhir yang maksimal. Yang ketiga, unsur lingkungan. Lingkungan harus mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Karena ketika lingkungan tidak mendukung, maka unsur pendidikan tersebut atau suatu kegiatan pendidikan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan normal. Karena sekeras apapun kita mendidik seorang anak, ketika lingkungannya tidak mendukung, maka otomatis ketika dia kembali ke lingkungannya, dia akan kembali mengikuti adat atau kegiatan lingkungan tersebut. Yang keempat, kesengajaan.
Kita dalam belajar itu harus ada sistem sengaja, betul-betul benar-benar dari hati kita, niat kita sengaja untuk belajar. Tidak ada yang namanya iseng-iseng, karena sesuatu yang iseng-iseng itu tidak akan sampai akhir. Pasti kalau kita tidak sengaja mau belajar, maka ujung-ujungnya akan bosan dan terhenti di jalan. Terus, fungsi dan peranan manusia dalam pendidikan. Itu yang pertama, belajar. Kita harus belajar, mempelajari semua apapun itu. Karena dengan belajar kita mengerti banyak hal. Yang kedua, mengajarkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, membudayakan ilmu tersebut. Sebagai seorang manusia, ketika kita sudah mempelajari atau memahami sebuah ilmu, maka usahakanlah agar kita mampu berbagi kepada orang lain, berbagi ilmu tersebut. Namun, sebelum kita berbagi ilmu tersebut, budayakanlah ilmu tersebut pada diri sendiri. Tidak mungkin kan, contoh kecil, kita mengingatkan orang lain untuk tidak berkata kasar, namun kita sendiri mengatakannya. Maka, apakah mungkin orang itu akan berubah ketika kita sendiri tetap melakukan hal tersebut? Jadi, budayakan hal tersebut dari diri kita sendiri, baru ingatkan orang lain. Karena tadi fungsinya ada 3. Yang pertama, belajar. Yang kedua, mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga, membudayakan ilmu tersebut. Kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain dan budayakan dari kita sendiri, maka orang lain akan mengikuti budaya tersebut. Rubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk dari hal yang terkecil agar mampu menjadi manfaat banyak, agar memunculkan manfaat besar bagi orang lain. Hakikat pendidikan merupakan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari diri sendiri. Hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Pendapatan mengenai hakikat pendidikan dapat digolongkan sebagai atas 2 kelompok besar, yaitu 1. Pendekatan reduksionisme. 2. Pendekatan holistik integratif. Yang ketiga, pendekatan redaksional. Teori-teori pendekatan redaksional sangat banyak dikemukakan di dalam khazanah ilmu pendidikan. 1. Pendekatan pedagonis, yaitu pandangan nativisme, Schopenhauer, serta menganut yang beranggapan bahwa anak telah mempunyai kemampuan yang dilahirkan dan tinggal dikembangkan saja. Yang kedua, pendekatan filosofis. Proses pendewasaan anak bertitik tolak dari anak sebagai anak manusia yang mempunyai tingkat-tingkat perkembangan sendiri. Yang ketiga, pendekatan religius. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sekuler tidak menjawab terhadap kehidupan yang bermoral. Yang keempat, pendekatan psikologis. Bidang ilmu pendidikan, hal tersebut telah mempersempat pandangan para pendidik seakan-akan ilmu pendidikan terbatas kepada ilmu mengajar. Yang kelima, pendekatan negativis. Pandangan negativisme ini melihat bahwa segala sesuatu seakan-akan telah tersedia di diri anak bertumbuh dengan baik. Yang keenam, pendekatan sosiologis. Tidak tolak dari pandangan ini telah prioritas kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan individu. Hakikat pendidikan menurut Islam. 1. Ta'alim. Pembinaan atau pengarahan mengesankan memberikan proses pemberian bekal pengetahuan. Yang kedua, tarbiyah, pengajaran, mengesankan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap. Yang ketiga, ta'adib, pembinaan atau pengaratan, mengenaskan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentuk kepribadian dan sikap mental.
Sekian, terima kasih. Tujuan hakikat pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan punya tujuan yang besar, yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang smart and good, atau mengembangkan individu dan masyarakat agar menjadi lebih baik dan cerdas. Secara elaboratif, tujuan ini dirinci menjadi tujuan pengembangan yang kognitif, afektif, serta psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, serta keterampilan psikomotorik. Dalam pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan pengetahuan serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia, beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurlina Sari. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan aspek pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup di dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat saling mempengaruhi seperti saat zaman globalisasi sekarang ini. Bentuk pendidikan sepanjang hayat ini menekankan pada pemeroleh pengetahuan dan keterampilan khusus yang bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat ini dapat meningkatkan kualitas manusia dan dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Philip H. Coulombs Uyosadullah 1996-45 mengemukakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama adalah program persamaan bagi mereka yang tidak bersekolah atau mereka yang putus sekolah. Program ini biasa kita temukan seperti sekolah paket. Sekolah paket dapat membantu orang-orang yang tidak bersekolah atau orang-orang yang putus sekolah agar mendapatkan ijazah formal setara dengan SMP maupun SMA. Yang kedua adalah program pemberantasan buta huruf. Program ini sangat membantu bagi mereka-mereka yang buta huruf atau orang yang tidak bisa membaca. Biasa dapat kita temukan di daerah pelosok yang aksesnya sulit dijangkau oleh tenaga pendidik. Yang ketiga adalah penitipan bayi atau penitipan anak prasekolah. Program ini menjadi solusi para orang tua yang bekerja agar menitipkan anaknya kepada penitipan bayi atau penitipan anak prasekolah, sehingga tidak terjadi penelantaran anak. Yang keempat adalah kelompok pemuda tani. Kelima, perkumpulan olahraga dan rekreasi. Yang keenam adalah kursus-kursus pendidikan. Kursus-kursus pendidikan ini biasa sekarang kita temui seperti kursus ilmu komputer, kursus desainer, dan lain-lainnya. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini dilandasi alasan bahwa satu, program persamaan bagi mereka yang tidak bersekolah atau mereka yang putus sekolah. Kedua, program pemberantasan buta huruf. Yang ketiga, penitipan bayi atau penitipan anak prasekolah. Keempat, kelompok pemuda tani. Kelima, perkumpulan olahraga dan rekreasi. Keenam adalah kursus-kursus keterampilan. Ada beberapa hal yang perlu dihidupkan dalam proses pengembangan pendidik sekolah atau belajar mengajar, yaitu satu, perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini merupakan perubahan setiap individu, baik berupa fisik maupun psikis, yang terjadi secara teratur maupun terorganisasi. Yang kedua adalah kemandirian anak. Kemandirian anak ini merupakan perubahan pola pikir, merasakan, dan melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga adalah vitalisasi model hubungan demokrasi. Proses ini bukan sikap otoriter, yaitu menempatkan guru sebagai lawan guru. Yang keempat adalah vitalisasi jiwa eksploratif. Vitalisasi jiwa eksploratif ini sangat penting bagi peserta didik agar mendapat ruang gerak dan meningkatkan daya pikir kritis anak dan dapat semangat dalam mencari, meneliti, dan menyelidiki. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan ini ada dua hal, yaitu kebebasan menurut hak asasi manusia dan kedua, kebebasan sebagai syarat perkembangan anak. Yang keenam adalah menghidupkan pengalaman anak. Menghidupkan pengalaman anak ini merupakan membebaskan anak agar memilih sesuatu yang mereka inginkan. Yang ketujuh adalah keseimbangan pengembangan aspek personal dan sosial. Proses ini dapat melatih peserta didik agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dan saling menghargai sesama teman. Yang kedelapan adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Proses ini dapat menumbuhkan sikap empati, kejujuran, kepedulian, tenggang rasa, dan pengertian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan pendidikan akhlak ada dua macam, yaitu pembentukan kata hati agar anak memiliki kepekaan terhadap baik dan buruk. Dua, pembentukan kemauan
agar anak mempunyai kemampuan yang kuat untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari aspek-aspek pendidikan. 2. Pendidikan kecerdasan. Pendidikan kecerdasan merupakan tugas pokok dari sekolah di samping tugas-tugas yang lain menurut Indra Kusuma. Pendidikan kecerdasan juga memiliki tujuan, yaitu untuk melatih dan mempertinggi daya pikir anak. Daya pikir anak dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Berpikir kritis. Dengan cepat anak melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hal ini agar bebas dari pengaruh otoritas. 2. Berpikir kreatif. Dengan kreatif, anak dapat menentukan rasa mereka berdasarkan keyakinan dan kehendak mereka sendiri. Berpikir logis. Berpikir logis adalah suatu kemampuan yang berpikir dengan logika. Dengan cepat anak melihat hubungan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. 4. Berpikir reflektif. Berpikir reflektif dapat menggunakan cara-cara berpikir induktif dan deduktif dengan tepat untuk memecahkan masalah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melatih anak berpikir ialah 1. Menghindari verbalistis dalam pengajaran, yaitu pengajaran yang disajikan dengan kata-kata, contohnya seperti demonstrasi atau keperagaan. 2. Menyajikan pembelajaran. Murid dipaksa berpikir bagaimana caranya menggunakan teori dan rumus yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah. 3. Melatih murid-murid untuk membuat laporan, sehingga murid-murid bisa mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa teratur, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Untuk melatih murid-murid berpikir logis digunakan metode-metode sebagai berikut, yaitu 1. Analogi. Analogi bisa menarik kesimpulan berdasarkan persamaan. 2. Induksi. Induksi bisa menarik kesimpulan berdasarkan contoh percobaan atau fakta. 3. Deduksi. Deduksi bisa menarik kesimpulan berdasarkan dalil atau hukum. Terakhir, silogisme menarik kesimpulan dengan 2 tingkat, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor yaitu pertanyaan yang mengandung pengertian lebih luas, sedangkan premis minor adalah pertanyaan yang mengandung pengertian lebih sempit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sosial atau kemasyarakatan. Di sini dituliskan bahwa pada umumnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa hidup dalam berkelompok. Yang artinya di mana manusia itu adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, manusia dituntut dapat menyesuaikan diri. Nah, tujuan dari pendidikan sosial ialah mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dan mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan tersebut. Hal itu ditanamkan sejak dini kepada anak supaya anak dipersiapkan terjun ke dunia luar atau bermasyarakat dengan baik. Pendidikan sosial dari sekolah dapat dikembangkan melalui pembagian tugas dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Pendidikan sosial perlu untuk memenuhi kebutuhan kita agar diakui, dihargai, dihormati, dan dikagumi serta untuk dianut dan diamati. Yang selanjutnya ialah pendidikan dalam kewarganegaraan. Sebagai manusia, tentunya kita juga hidup dalam kelompok yang lebih besar, yaitu bernegara. Nah, pendidikan dalam kewarganegaraan ini dipersiapkan untuk anak agar siap untuk terjun ke dunia yang lebih luas, yaitu bernegara. Oleh karena itu, sangatlah penting jika kepada anak diberikan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bertujuan agar anak menjadi warga negara yang baik, berguna bagi bangsa serta tanah air, dan tahu akan nilai-nilai kemerdekaan sehingga dituntut akan mampu membela dan memperjuangkannya. Dengan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan anak-anak dapat memupuk rasa nasionalisme atau cinta bangsa dan rasa patriotisme, yaitu cinta kepada tanah air.
Saya Husnatul Muniroh akan menjelaskan tentang aspek-aspek pendidikan. Selanjutnya, pendidikan estetika. Pendidikan estetika adalah pendidikan rasa seni dalam diri manusia yang dikaitkan dengan hubungan-hubungan estetika dengan sifat-sifat dan fenomena-fenomena kehidupan sosial. Pendidikan meskipun pendidikan estetika tidak dapat dijadikan prinsipal dalam kehidupan, namun pendidikan estetika perlu juga ditanamkan kepada anak-anak. Mengapa demikian? Karena pendidikan estetika mengajarkan bahwa letak suatu keindahan itu tidak dilihat dari seberapa mewah, seberapa bagus, seberapa mahalnya itu suatu hal atau suatu benda, melainkan letak suatu keindahan itu terletak dari pembawaan emosional diri sendiri. Nah, sebagaimana dilihat di layar, bahwa pendidikan estetika itu bertujuan untuk membangun rasa keharuan dalam keindahan dan membiasakan dengan hal-hal yang baik dan indah. Nah, selanjutnya pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menurut Sukintaka adalah bagian integral dari pendidikan pokok yang mencoba mencapai pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional melalui aktivasi jasmani. Pendidikan jasmani menjadi pelajaran pokok. Nah, kenapa? Karena pendidikan jasmani bukan hanya terpaku pada kebugaran jasmani, melainkan juga mental, sosial, dan emosional. Nah, sebagaimana dilihat di layar, tujuan pendidikan jasmani adalah membentuk watak dengan memupuk dan mengembangkan sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurmaida. Saya akan membacakan materi tentang pendidikan agama dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan agama merupakan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua. Oleh karena itu, agar pendidikan agama dalam keluarga dapat berlangsung dengan baik, maka orang tua harus bersedia terus-menerus mendidik diri sendiri melalui mawas diri dan koreksi diri secara sungguh-sungguh. Tidak hanya pribadi dan perorangan, agama di samping sebagai pandangan hidup juga merupakan tuntutan hidup manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama adalah sumber moral, sehingga tujuan pendidikan agama untuk menuntun anak menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan, serta meyakini dan mengamalkan ajaran agama. Pendidikan agama bertugas mengutamakan pembinaan segi religius baik di dalam kehidupan batiniah maupun dalam kehidupan lahiriah. Segi religius menghususkan diri pada apa yang kita hayati sebagai sesuatu yang suci dan luhur yang juga menyatakan apa yang benar dan yang nyata. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan kesejahteraan keluarga pada dasarnya mempunyai ruang lingkup atau skop yang luas. Sebab segala masalah dalam kehidupan terdapat dalam kehidupan keluarga. Kesemuaannya itu penting dan harus mendapat perhatian sepenuhnya demi kelancaran dan keselarasan hidup dan berkeluarga. Tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga secara umum ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga, untuk mencapai terwujudnya keluarga yang sejahtera, menuju masyarakat yang sejahtera. Pendidikan keluarga berisikan 10 segi penghidupan dan kehidupan keluarga, yaitu hubungan intra dan antra keluarga, masalah pembimbing anak, masalah makanan, masalah pakaian, masalah perumahan dalam kurung tata rumah, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah tata laksana rumah tangga, masalah keamanan lahir dan batin, masalah perencanaan sehat. Tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga secara khusus sekolah memperdalam keinsapan anak atau perlunya hidup rukun, damai, hemat, dan sejahtera dalam ikatan keluarga,
serta berselera dalam berpartisipasi mengurus kehidupan keluarga. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai kesejahteraan keluarga, perlu ditambahkan sikap kepada anak atau tidak memandang rendah terhadap pekerjaan di dalam rumah tangga. Terkait dengan aspek-aspek pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, secara eksplisit merangkum aspek-aspek pendidikan tersebut sebagai berikut. Terkait dengan aspek-aspek pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, secara eksplisit merangkum aspek-aspek pendidikan tersebut sebagai berikut. Bab 2 Pasal 3 tentang fungsi pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencapai kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Bab 3, bagian kedua pasal 6 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. 3. Satuan pendidikan non-formal dalam bentuk khusus yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. 4. Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan atau penghayatan peserta didik. 5. Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. 6. Kurikulum dan silabus SD, MI, SDLB, paket A, atau bentuk lain sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penulisan materi dan penjelasan yang telah kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.